kopi aja. Nah, iya. Udah kopi asik kali ya. Segar nih. Jangan. Cipratan gak yang salah? Enggak lah. Aman. Yes, akhirnya kita balik lagi di sini, masih di sini dan selalu di sini. Nggak tahu itu di tempat siapa, karena gua bakal pindah-pindah. Yang pasti di sesi paling menarik, paling mengindikan dunia kalian dalam bicara indie episode kelima. Ini dia bareng. Sini dia, Bojes dari mana-mana lah, pokoknya banyak lah. Dari Pos Radio iya, dari Groups iya, Jablay Komunitas, Bugar Barat iya. Nah, yang masih ini kita udah di kediaman Sar Syaputra, asik. Nama lu keren, Jes. Nama lu keren, Jes. Apa? Sar, ini udah kayak baca ikro atau enggak? Sar Syaputra, asik. Berat ya. EKM Bojes. Nah, Yes, sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, nih mah. Halo, gimana kabarnya sekarang? Ya lu ngeliat badan gua kayak gimana nih? Pokoknya mah CS segalanya lah, Bojes mah lah. Mantap. Dari mulai nge-gigs. Tahun berapa kita pertama? Tahun pertama kenal? 1945 kan. Buset. Wah, segalanya lah, CS segalanya dari dulu lah, inilah Bojes lah. Dari 2012 13 Ada 2010-an lah pokoknya Iya, ke atas ya. Nah, tapi Jess sebelum ngobrol yang lain nih Jess nih. Satu hal dia dulu yang gue bakal penasaran banget dia dulu, gue pengen nanya ke lu nih tapi belum sempet nih. Apa tuh? Nama lu Sar, TSAR ya? Sar Syaputra. Iya. Apa ujungnya jadi Bojes, Jess? Enggak tahu. Itu gue selalu dulu. Nih orang kok, kata gue kan kalau orang pada umumnya nama dipanggil ya masih deket-deket lah ya namanya. Lu jauh banget gitu, Bojes ke Sar ke Bojes gitu. Enggak, jadi gue tuh dulu di depan kan emang ya, rumahnya tuh di komplek. Oh ya, tuh ya. asik ada komplek. Ya tetap aja tutup maksudnya. Iya. Nah, jadi ada namanya tuh kayak gue ngobrol sama anak muda waktu nama itu SD. Jadi anak muda namanya tuh Yai Apong atau bisa. Nah, dia tuh kita suka main bareng lah dari pemuda sampai anak SD, SMP, SMA gitu ya. Masih ngumpul gitu. Zamannya belum ada digital tuh. Main bola bareng. Jadi dia tuh tipikal yang suka asal ngasih nama itu sekomplek tuh anak mudanya. Di mana-mana ada nggak sih namanya pasti. ada seorang itu yang dituakan suka ngasih nama ke orang sembarang aja. Nggak punya arti. Lu ini kampretnya tuh ada segitu ya. Rizky namanya, Kikoy. Sampai sekarang dipanggil Kikoy. Nah, gue termasuk situ juga. Gak ngerti dia kayak main bola aja. Mikir dia. Bojes gitu. Nggak tahu anak-anak Bojes juga. Gue pikir cuma ya udah obrolan komplek aja sih ya kayak gitu. Nah, gue sekolah rame di SD gue tuh waktu kelas 5, kelas 4, 5, 6 lah gue panggil Bojes tuh. Udah gue pikir ditinggal nih karena SD gue tuh masih satu wilayah sama teman-teman gue di komplek itu. Maksudnya gue SMP, udahlah kayaknya di SD doang, tapi ada teman SD yang ke SMP lanjut ke SMA sampai ke kuliah gitu. Gue jadi nama ini ya, jadi nama apa ya, bisa dibilang nama ini lu lah, pergaulan lu gitu kan, jadi nempel gitu. Buat Apong, buat thank you banget. Buat teman-teman sekitar Bogor Barat tuh lu yang tuh culun lu atau Bojes mau lu, gimana sih nih? Suhu asik suhu. Iya Jess, lu salah satu pionir Jess di Bogor Barat mah. Siapa lagi sih selain itu dia dulu yang kayak event-event lah, musik gigs atau apapun itu atau band lah misalnya yang sering aktif lah. Ya kalau gue di yang sendiri terinspirasi ada Ahmed ya, maksudnya kalau dulu tuh dari Kaula Muda, dia reggae gitu ya, musik gitu. Kalau Bogor Barat lebih ke ini ya, komunitas Jamaikan ya. Iya. Mungkin kalau yang gua tahu teman-teman tuh kalau sini tuh kayak si Mangcung tuh ya, Mangcung, koktel gitu kan. Itu kan Bogor Barat maksudnya. Kalau enggak siapa tuh, ada lah pokoknya banyak lah itu. Banyak sih kalau di sini. Aktifnya ya, mungkin aktifnya Ahame sih sama ada pokoknya sekarang tuh komunitas Comical. Iya Comical. Oh itu lumayan lama ya, Comical ya. Kalau Comical baru sih, jadi ada beberapa orang yang sama tuh kayak ganti-ganti nama komunitas. Comical ya, Comical tahu sih gue sempat main tuh sama anak Comical dia. Hanya buat
Banyak sih, Jo. Kalau temen gue juga di zaman dulu tuh bareng nge-gigs itu si anak-anak School Story sih. Oh iya, School Story. Iya, beberapa bulan sebelum. Iya. Sebenarnya gue kan sebelum bikin gigs nge-band tuh ya. Iya, Waktu itu iya. sering main di gigs lu. Nah, gue temen juga kan si School Story, si Ari, terus si Randy juga yang sekarang jadi drummer gue. Maksudnya waktu NHNP tuh drummer School Story juga drummer NHNP. Oh iya tahu. Sampai dia bubar tuh. Iya benar. Jadi emang kita satu circle juga gitu. Tuh yang gue lihat sekarang tuh yang baru itu banyak yang nggak tahu karena medianya udah luas ya, nggak kayak dulu. Kayak misalkan dulu tuh emang bener-bener tertutup gitu, kita nggak ada sosial media gitu kan, maksudnya belum marak. Terus cara bikin konten juga masih belum banyak gitu, kayak Iya. semua tuh emang ya kita main kualitas musik bisa ngehibur gitu. Tapi sekarang kayak banyak teman-teman kita yang udah buat konten-konten menarik gitu. Terus kolaborasinya itu gua rasa gokil, nggak cuman kayak musisi sama musisi, tapi kayak brand sama musisi, bahkan Bisa tempat ya. ukur, Jadi macam-macam lah ya, macam-macam ya, tempat misalkan penjualan CD sekarang dimanfaatkan sekali ya. Iya. Gua mau Bojis nih, start bareng nih, jalan bareng, bisa dibilang hampir bareng lah gitu. Mungkin gua duluan dikit gitu kan. Lo duluan lah. Gua duluan dikit. Gua masih ikut-ikut Gua dulu. duluan dikit. Tapi sekarang asing salib gua demi Allah. Masa iya? Gua akuin kesalip. Iyalah Jess, gua masih di Bogor, lu udah kemana-mana Jess. Aing salut sih gua tangan ya Jess. Gua teplos Enggak, soalnya. gimana dulu kemana-mana Iya, apain ya? gila lu sekarang. Lu kan yang megang Bogor Clothing nih, Geek Fest kemarin. Hotspot sudah masuk. Iya. Sinkronis sudah masuk. Anjing itu bagian gua nih, anjing. Ini doang nih udah nih paling ngehe nih. Lah kan gua sih gini. Enggak bagus gua. Iya, Keren. mungkin yang gua asik kayak gini. Tapi kan yang gua rasain sekarang yo adalah proses yang dilakukan masa lalu. Iya, gua ngerti. Termasuk karena gua kenal dulu. Bahri iya. dulu tuh, Bahri yang ngebuka Oh ya Bahri. komunitas Bogor, Bahri, Sigit. Sigit ya. Gua pokoknya Bahri, Sigit, lu. Iya. Terus Berarti lu memanfaatkan sekali ya Iya, momen-momen. Bagus masih gua senang masih gua punya teman ya bisa dibilang mewakilin Bogor lah ya. Kadang gua jarang lihat gitu maksud gua, khususnya teman-teman komunitas Bogor atau enggak dari IO atau apalah istilah yang bisa berkecimpung gitu istilahnya untuk andil lah, bisa bilang andil ya dalam event-event besar gitu istilah. Contohnya tadi gua bilang apa sih lu ya? Hot Post ya udah Sinkronis, Java Jazz ya. iya. Keren kan. Asli sih itu. Kalau kata gue juga jujur gue pengen gitu dari dulu selalu ngeliat gitu kapan ya gue bisa gitu kan, gue bisa pingin nih ngasih gue juga pingin gitu istilahnya ngerasain kayak masuk event ini, event itu orang yang emang gue udah ada di zona nyaman nih bisa dibilang ya di kayak di Bogor Clothing atau apa gitu. Gue selalu bukannya nggak berani untuk keluar dari zona nyaman, lebih ke apa ya, lebih ke gue pengen fokusin dulu deh, gue pengen patenin dulu deh di sini gitu, gue pengen ngerasa ya gue bukannya sombong atau gimana ya, gue pengen ngerasa ya gue pantas dulu deh gitu, gue merasa pantas ada di sini gitu kan. Kalau udah gue merasa pantas ya udahlah, mungkin suatu saat bisa gue gitu setelah gabung sama yang lain. Pengalaman lu Jess selama di kemana tuh, bisa kayak di Hot Post apa yang paling menarik deh menurut lu? Tapi gue mau ceritain dulu kenapa sih gue bisa nyampe ke sana ya. Sebenarnya nih ya dari dulu itu ya, dari malah ambisi gue tuh kebalikannya tuh. Kalau lu santai, gue ambisi banget. Ya. Kayak misalkan gue kenapa pengen kenal Bahri, kayak nginep di Taken gitu biar dekat sama anak-anak Majuri yang lain-lain. Karena gue pengen, gue tuh punya apa ya, pingin ada di industri musik gitu. Pingin ada punya kontribusi di industri musik. Tapi ternyata gue menyadarin kayaknya cara main musik gue itu nggak bisa di musik yang konvensional gitu. Maksudnya skill gue ya biasa aja gitu, gue main musik, bikin lagu juga biasa aja. Jadi gue awalnya emang gue coba di musik nih, ternyata gue sih punya rasa walaupun apa ambisi itu waktu itu kayak gue tuh harus jadi gimana istilahnya, dipertimbangkan lah, pingin jadi yang terbaik lah ambisi gue kayak gitu. Tapi gue pengen musik, nah gimana ceritanya gitu ya. Nah gue susah juga ketinggalan gitu, maksudnya yang pertama gue di pelosok gitu, informasi gue masih kurang gitu kan. Terus kayak referensi waktu zaman digital belum ada gitu, apa-apa YouTube mahal banget kan. Nah gue kayak main musik aja gitu, flat. Tapi gue mulai kesini mikir nih ketika kenal sama lu, Bahri dan Sigit, gimana caranya si band ini bisa, waktu gue di NHNP ya, si band ini bisa kelihatan gitu, bisa kita naik gitu. Si band itu gimana caranya, kalau ikut ke gigs terus susah nih, gimana kalau kita bikin gigs sendiri. Makanya gue mulai nih di The William kan, beberapa event gue bikin gitu kan, salah satunya gitu buat nunjukin band gue dan band circle gue yang ada di sini. Ini nih, ketika lu ada di circle sesuatu yang lu pingin
circle itu yang kayak gimana, gue pengen jadi orang kayak gimana sih. Gue tuh orangnya malas nih, gimana caranya biar gue gak malas, gue ada di circle orang-orang yang mikir. Ya benar. Makanya gue kuliah, jadi gue gak mikir kayak kuliah kerja di kantor kayak gimana, enggak sih, gue kayak biar ada di lingkungan ini gue bikin musik karena gue lebih fokus. Gue fokusnya bukan main alat musiknya tapi ada di komunitas musiknya. Makanya kemarin gue ikut rockers kayak gitu kan. Nah di situ gue belajar hal baru lagi dari kuliah itu, banyak belajar. Terus gue ngikutin Soleh Solihun juga. Nah ada quotes yang unik nih menurut gue dari Soleh Solihun. Buat lu mungkin yang suka nonton YouTube lu ini ya, dan buat kita semua, untuk menjadi rockstar lu nggak harus main di atas panggung ngehibur orang, nggak semuanya kayak gitu. Mulai dari lighting, sound system, panggung, MC atau jurnalis atau apapun yang mendukung si orang rockstar itu tampil, lu adalah rockstar. Oh iya benar. Iya nggak sih? Boleh. Jadi gua cita-cita gua jadi rockstar tuh mulai luas nih gitu. Makanya gua mikir apa nih yang di background gua gitu. Gua menyukai komunikasi dan apa yang bisa gua lakuin untuk ngebangun industri musik. Ternyata gua nemu yang peluangnya kecil. Gua nyari gitu tuh. Apa yang gua suka, gue pengen jadi industri yang bisa berpengaruh, tapi gue gak suka bersaing gitu sih. Bener. Makanya gue lihat di sini jurnalis musik yang skalanya lokal itu masih kurang. Bener. Makanya di situ. Jadi gue masuk ambil jurnalistik nih, kuliah tuh. Terus gue ikut media kampus, cuman gitu karena media kampus tuh bisa dibilang media untuk kampus. Ketika ada sesuatu yang menyimpang, kita kurang luas. Mengkritisi kampus ini jangan. Kenapa nggak ngeliput rektor aja baru balik dari Jepang gitu kan? Makanya ketika gue ikut media kampus, ya gue cuman belajar gimana teknisnya. Ambil ininya lah, pelajarannya lah, ilmunya. Beres lah gue di akhir namanya tuh kuliah. Jadi semua organisasi beres. Gue aktif di organisasi waktu itu. Bikin beberapa event, satunya Marung Day itu yang gue bikin. Gue mulai mikir gimana caranya kita bikin sesuatu media. Awalnya sih iseng tuh yo. Gue ngekos sama anak-anak, royokan kan namanya anak-anak ini. Iya. Anak organisasi kampus. Jadilah itulah. Jadilah si kos radio. Apa nih? Gue kan nyatuin visi misi nih. Gue masih gini waktu itu. Iya. Kita bikin apa ya? Gue pengen jadi penyiar radio. Jadi di si game tuh kayak gitu ya. Gue emang dari dulu bikin media, bikin udah ada nih media, tapi gue nggak ada rekan tuh. Gue bikin si game nih. Founder gue juga gitu si Kos Radio. Dia tuh ngelihat Kisi waktu mau pindah itu dia open recruitment. Gue pengen ikut di Kisi tapi gue kayak nggak ada basic. Dia cerita ke gue nggak ada basic buat gimana siaran. Terus gue emang nggak pede buat lingkungan baru sama gitu, nggak lu doang itu. Nah gimana kata gue ngikutin ya semenjak gue punya konsep musisi nggak harus jadi musisi gitu secara otak. Gue ngikutin tuh Ruru Radio. Ruru ya. Terus di senior gue juga sempat bikin radio, tapi radionya tuh radio internal aja gitu. Awalnya apa caper, kalau gue pribadi sih gue kayak caper aja sih ke anak mama itu kan baru nih. Senior nih, anak organisasi senior bikin caper ke anak mawar. Udah kita bikin konten. Lu anak mawar dengerin gue ya gitu sih. Senior inget teknik itu tuh temen-temen gue si Malik itu bikin Tempura kalau nggak salah nama eventnya. Event tahunan teknik. Terus ada PEAS juga di ekonomi itu konser. Nah itu yang kita garap ke sana. Jadi karena emang kita luasin aja gitu dari tingkat fakultas ke universitas. Jalan-jalan. Jadi semua nih banyak event-event nganggapnya kita media partner kampus gitu, kampus. Kita publikasiin ya udah jalanin, kita interview nih, siaran-siaran. Awalnya sih gue belum ngundang narasumber tuh. Yo, dan lu yang pertama datang buat wawancara kan? Ya enggak sih? Kekuasaannya. Di kawasan. Kalau kan kemarin gue sempat tahu lah gitu ke Kos Radio juga jalan gitu sama band gitu kan. Pokoknya kayak konten gue inilah bisa dibawa macam-macam. Apa aja sih kemarin tuh band yang udah ini? Streaming. Nah, yang udah pernah datang lah istilah untuk ngobrol. Pertama nih, gue belum mikiran band karena gue konsepnya event doang. Event doang aja. Terus ke event lu kan? Event gitu. Terus gue kaget juga, banyak lah hal-hal yang kaget yang gak gue pikirin. Mary saat itu gue lihat adalah band Bogor yang sukses lah karena udah tayang di DC waktu itu ya. Tiba-tiba dia, gue inget dia ngeluncurin single Weary. Dia ngirim profil ke gue lah. Gimana nih gue panik kan? Ini Mary, kenapa Mary ngirim ke gue? Berarti kita udah dilihat nih dari jangkauannya kampus. Band lokal sekelas Mary udah melirik Kos Radio. Kita harus fokus lagi nih bikinnya lebih serius. Makanya dari situlah gue mulai beraniin itu. Jadi Mary itu sebagai band pertama, cuman gak ketemu, kita
kita teleponan. Oh iya. Dan yang pertama datang itu lu. Buat interview tuh. Iya. Barulah berjalan tuh kita emang periodik nih Kosadio tuh seminggu sekali. Kita live streaming gak direkam sayangnya karena kita terbatasan kita semuanya orang komunitas dan orang komunikasi doang. Jadi nggak ada orang IT, nggak ada orang ini. Kurang lengkap lah ya. Kita mah ya udahlah, siaran aja lah gitu. Kayak enak. Banyak sih yang udah tuh gua ke event-event live siaran kan ya. Mulai dari band lokal sampai band nasional kayak kita pernah ngobrol sama Onat tuh waktu Rock and Rain juga kita eksklusif ngeliput peloncingannya waktu pertama banget gitu banyak sih. Terus sekarang masih jalan tuh biasanya. Nah, karena gue semenjak lulus tuh apa sih udah nggak aktif lagi ya karena gue juga kan sekarang udah mulai sibuk di juga kan. Ada ini. Tapi emang banyak sih si Kosadio tuh udah berapa aktifnya sih kita udah running nih sama 3 tahun nih. Jadi setahun pertama kita setahun 2 tahun setahun setengah lah itu aktif masih interview seminggu sekali kita rutin nggak pernah absen. Cuman mau ninjak ke tahun kedua kita udah enggak karena kita repostin Instagram aja sih ada yang media partner kita bantu teman-teman kayak gitu dari post aja terus ada undangan konser kita datang kita liput cuman kayak gitu aja sempet sih sekarang bikin kayak foto slide sama dokumentasi video jadi belum aktif ke siaran lagi sih. Nah yang bikin gua kenapa sih mungkin bisa nemuin itu jadi si Kosadio itu ketika running semua fakultas kan ya masuk nih balik lagi ke fakultas gitu media partner. Nah mereka tuh ada jadinya setiap fakultas tuh yang emang indie musik banget gitu orang-orangnya. Mereka resah kenapa sih kampus tuh nggak ada wadah buat kita orang-orang yang suka musik yang berbeda gitu different gitu. Kenapa kita nggak bikin sesuatu wadah untuk nyatuin semua fakultas musik aja satu komunitas apa. Makanya gue keluar lah kalau misalkan lu sering denger mungkin teman-teman juga itu Unpak Musik. Nah Unpak Musik itu kalau ditarik lagi Kosadio yang nyatuin mereka gitu. Kayak ngumpulin anak gue ingat tuh si Alpu tuh dari ekonomi, ada Malik juga dari teknik, dia punya cerita yang sama kata gue. Yuk nyatu yuk. Berarti Unpak Musik tuh ada setelah Kosadio. Setelah Kosadio dulu baru Unpak Musik ya. Karena kita sering interview mereka gitu, mereka cerita ya udah, gue punya ide main tuh ke FISIP anak-anak teknik sama anak ekonomi, gue temuin, ayo ngobrol gimana, ya udah ayo, nah kita ngeremuk beberapa orang yang punya semangat kuat, dikeluarin lah Unpak Musik, semua fakultas tuh masuk tuh di situ, termasuk OBI juga ada dalamnya, nah jalannya Unpak Musik kita bikin terus di waktu yang sama juga. Kebetulan kita didukung sama Sasu Produk Rokok, kayak gitu, nah si Unpak Musik disupport, nah itulah yang ngebuat gua terima kasih. Ini kita bisa sebutin gak brandnya? Terserah bebas lah sini mah. Asep dan banyak sih ada Arudi juga dari Jarum Segar tuh. Dan terjadilah Bogor bukan Superior ya. Superior ya. Itu baru muncul lagi tuh. Iya, baru terbentuk. Jadi kayak nyabang ya. Dari Kosadio, Unpak Musik, Superior ya. Superior sih lebih kayak gini kalau gua menilainya ya. Dia jadi komunitas. Superior kan anak Pakuan juga kan? Ada anak Pakuan tapi lebih ke kampus semua. Oh iya, kalau Superior tuh jadi kayak ada anak IPB-nya gitu. Ada anak IPB, gitu. Gua kira Pakuan doang. Nah, itu sih yang membuat gua dan anak-anak Unpak Musik tuh lebih luas jangkauannya. Kita bisa kenal sama anak-anak kampus yang punya kesan yang sama kayak gitu. Bagus ya itu bikin kita di gathering sering bikin event sampai puncaknya Bogor Superior itu launching, kalau gua bisa katakan launchingnya itu ketika bikin Bogor Campus Fest. Lalu yang waktu itu ada White Shoes. Iya tahu. Disitulah gua mulai kebuka jalan ke Hotpotch. Hotpotch itu pilot projectnya Jarum Super sama Java Face Production, IO-nya si Java Jazz. Mereka kerjasama bikin pilot project untuk khusus Jarum Super, maka jadi Hotpotch itu konsepnya internasional sama elemen musik banyak sih yang baru gitu. Dan disitu dari pusat itu ngelempar volunteer. Siapa yang mau didelegasikan dari Bogor untuk ke sana. Kita ada beberapa ini nih. Itu tuh gua sama Dadut ada dari Unpak Musik juga, dari Unpak juga. Kita berangkat ke sana. Situ tuh ya, di situ gua mulai kaget juga, gua maksudnya biasa ngurusin acara kampus, acara gigs. Ini acara internasional gila ya. Iya sih. Sok. Dulu nih gua pintu nih. Kalau selama di IKMA misalnya kayak di hotspot gitu kan, kalau ada sinkron. Lu ngurus bagian apa, Jis? Kalau gua di emang gampang enggak? Kue buatan mama Jis asli. Apa tuh Jis, lu bagian apa, misalnya ngurus apa gitu? Di promosi sih. Di bagian promosi, jadi divisinya divisi promosi ada bagian kerjanya. Bagian kerjanya itu di meet and greet gua. Jadi kan emang si hampir sama tuh semua kayak Hotpot, Java Jazz iya karena satu tim. Jadi artis tuh punya selain jadwal tampil dia ada jadwal promo. Nah jadi
ketika ada LO tampil beres, nah jadwal promo ini ngebawa artis untuk melakukan aktivitas promo, misalkan photoshoot, ada interview sama media, terus ada meet and greet juga, ada yang di belakang panggung, ada yang tour di booth sponsor kayak gitu. Jadi yang ikut meet and greet itu bisa sponsor, anggota sponsor gitu, perwakilan sponsor atau sponsor bikin giveaway atau dari giveaway dari kita. Jadi kan bisa ada aktivitas menarik juga buat promosi si artisnya. Banyaknya sih artis baru atau artis senior yang lagi bikin ini. Terus gue sama jalurnya gitu, gue tahun pertama gue dibuka itu dibantu sama Jarum buat nyampe ke sana. Terus tahun selanjutnya gue kan bisa dibilang sekarang kita masih berhubungan baik sama teman-teman Jarum, tapi bisa dikatakan gue nggak begitu aktif lagi di Jarum. Tapi teman-teman dari Java Fest, gue pikir setahun aja nih di Hotpot, ternyata di Java Jazz gue dipanggil lagi dan seterusnya sampai sekarang. Ya gitu. Coba kalau di band khususnya gitu ya. Coba main di kota ini ya, main di kota ini. Iya, lo juga udah bisa, masih gua. Kalau band gua masih rada berani, masih gua. Kenapa kalau band ya istilah kita lebih gampang gitu. Kalau band kan lebih cuma ya udah sekedar tampil gitu kan, walaupun kata kasarnya ongkos sendiri atau apa sendiri gitu kan. Ya udah penting nambah teman, nambah link gitu kan teman-teman. Masih bisa, gua masih bisa maksimalin lah untuk nyoba misalnya kemana, ke Bandung, kemana, Cianjur atau Sukabumi, mana masih gua masih bisa lah. Masih pernah gitu, istilah pernah ngerasain, malah sampai paling jauh tuh gua ke Indramayu. Gue paling jauh tuh Indramayu untuk event. Lumayan lah, maksud gue pengalaman sih. Serang, karena Serang juga, Serang, Cilegon, Anyar. Kalau ke arah sini, arah barat, gue Anyar paling jauh. Kalau arah timur sana, gue Indramayu paling jauh. Jadi asik lah gitu, maksud gue untuk di kota asik loh, maksud gue. Mungkin nih buat teman-teman nih di rumah nih, entah lu band atau apa mah, cobain deh gitu, istilahnya ya, main-main gitu, entah lu personal sebagai IO gitu atau enggak orang event lah gitu kan, atau kalau band gitu kan, cobain nggak usah takut gitu, maksud gua carilah pengalaman gitu sejauh mungkin gitu kan, main-main kemana ke kota orang gitu kan, ngayap bahasa ini ngayap gitu kan, ngayap main aja nggak apa-apa, asik kok, lu bakal nemu deh asli, lu kok udah di kota orang khususnya, nggak usah jauh-jauh deh kayak gua bisa sampai ke Serang kemana ke Anyar, ya kayak lu di Jakarta gitu kan. Beda kan istilah ceritanya, apa yang lu alamin di Bogor nih sama di kota lain beda, walaupun cuma ya ke Jakarta naik kereta deket tapi beda gitu, atmosfernya sama segala macamnya beda kan. Tapi gua ada ini sih yo, nanggapnya itu ada beberapa faktor. Misalkan orang ngeband atau orang yang terlibat di industri kreatif yang independen lah gitu, ada beberapa faktor mereka ada gitu, mereka bikin band kayak misalkan ya gue bikin band cuman buat ngisi waktu luang, ya kita nggak bisa paksa juga, emang dia kayak gitu gitu kan. Emang. Cuman yang masalah adalah ada orang yang mau tapi mereka nggak tahu atau nggak terfasilitasi. Gue banyak yang gue salutin nih dari Bogor nih yang udah langkahnya jauh tapi ada faktor pendukung dari lokalnya sendiri kayak gimana. Maksudnya lu nih salah satunya yang udah keluar. Gue ngeliat sih banyak band Bogor kayak yang udah kita anggap aja sekarang ya secara global, secara universal, band yang udah masuk TV udah bisa dipertimbangkan. Kayak kemarin nih baru teman kita nih, selamat ya buat MBE tuh, dia udah atur, udah main di DC-DC juga. Banyak juga yang udah main di DC-DC, kayak misalkan Craig dari Natalnya Kraken juga kemarin kan, ada Mary juga, Levsukla juga udah main di sana, juga udah pernah keluar negeri, band Bogor. Terus ada band juga kelompok musikalisasi puisi teman gua Iqbal dari Katapel, dia juga udah main di situ. Ada Ambarilla juga yang udah tampil di Java Jazz. Ya. Banyak Textpack juga udah di kalau nggak salah With The Past kemarin ya, sama di Synchronize juga pernah. Maksudnya banyak yang itu, tapi yang perlu adalah dukungan, kebanggaan dari Bogornya sendiri, dari anak-anaknya. Banyak yang belum mengakui ya. Nah, itu susah loh buat ada di situ gitu kan. Maksudnya kita sebagai ini, lu punya misalkan lu suka sama industri kreatifnya, ketika ada teman yang itu mereka tuh independen gitu, mereka butuh biaya kayak Levsukla kemarin, ketika mereka meluncur gitu kan ke Singapura, gua tarik dulu siaran di Kosadio. Itu gimana sih prosesnya, terus dia itu ngejual baju buat berangkat. Gua tahu prosesnya. Bayangin sama Bang Bonar tahu gak? Maksudnya kan segala macam dijual. Iya, udah tahu ongkos ya. Maksudnya sih Bang Bonar sih. Beda kalau misalkan semangatnya lu ngedukung gitu, kalau lu beli merchandise-nya kayak Textpack anak-anak tuh kayak gitu. Terus banyak juga sih selain di band gitu kayak yang gue bilang rockstar yang gak ada di band itu Bang Ojan tuh dari GSRB, Bengkel juga, dia juga kalau gue itu sebagai LO-nya dia desainer utamanya Synchronize sekarang, Synchronize kemarin. Gimana gak keren coba kan? Orang-orang Bogor tahu nggak gitu? Ada bagian dari kita nih, Ojan tuh dia tuh orang penting di Synchronize gitu. Gak ada yang banyak tahu, dan gue rasa itu perlu kita dukung gitu mereka, kita bangga sama mereka. Banyak orang yang maju, mereka, gue khawatirnya gitu ya, mereka nggak pede. Kayak misalkan kuda gitu ya, ada kuda.
juga udah namanya udah kemana-mana gitu, tapi gue nggak tahu kayak belum banyak orang yang begitu pride gitu sama mereka gitu. Gue bangga gitu punya Bogor dan ada mereka gitu. Gitu. Dengan adanya si Kosadio pengen mengangkat gitu kan, dan gue juga ngedukung banget tuh kayak memulainya dari Kraken sama si Color gitu. Ya. Itu bagus lah kalau misalkan bisa ngelanjutin gitu. Kalau gue bisa running lagi si Kosadio juga mau ngelanjutin harus lah. Biar lebih angkat sih. Gue sih lebih pikir kayak gini, lu nggak tahu nih lu atau anak-anak lu semua gitu ya gimana. Gue sih kayak merasa udah mentok nih gue main musik nih. Gue kayaknya kalau mulai gue nggak tahu bisa kayak gimana nih. Kayaknya udah mentok, tapi ada hal yang gue bisa lakuin adalah gimana caranya biar orang-orang yang mau memulai kayak gue nggak ngerasa kesusahan sama kayak gue. Harus ya nggak sih kayak gitu. Lebih makanya menyediakan sarananya lah. Kayak misalkan gue ada nih temen gue kata Pel ngerilis apa gitu, gue support dia gitu. Dia udah punya fasilitas, punya kemampuan untuk bisa langkah lebih maju gitu. Gue kayaknya bisa ngebantu gitu. Kenapa enggak kayak band-band yang baru rilis tuh. Ya gue pernah nih punya NHNP atau titik biru kayak gitu tuh. Mengawalinya susah dan gue sebagai orang yang punya sedikit pengetahuan di media, gue mendukung gitu kayak mereka kayak gitu sih. Jangan adanya Kosadio atau hal sederhana, fokus support lah, kayak misalkan kayak teman kemarin nih Obi ada di tayang TV gue support, gue nonton tuh TV gue lagi kampret, gue nonton streaming aja panjang jalan banget. Masih bagus ya. Nah lu sendiri nih Jess, kalau jalan nih bisa dibilang kalau emang khusus di dunia media gitu kan, kalau dulu istilahnya lebih fokus band ya kayak di No Handsome gitu kan, kalau nggak titik biru. Kalau untuk di media sendiri kayak mulai ke radio jalan ya, kalau dari mulai tahun berapa Jess? Bener-bener gue pingin di media nih, gue pingin jalan di media nih, gerak di media nih. Nah gue sebenarnya sama kuliah tuh gue udah ada niat 2014 sih. 14 gue kan 2012an sih. Dulu SMA 2013, 2014 gue nganggur dulu gawe. 2015 gue ambil kuliah 14-15 lah gue lupa. Gue masuk komunikasi. Gue mulai ngeh tuh ketika Soleh-Solihun tuh ngebuat perspektif gue lebih luas lah tentang gimana caranya menjadi rockstar. Di situ gue mulai sempat gue bikin namanya RAST TV. Itu Tesar gitu. Dibalik. Gue itu waktu itu datang iseng aja, itu tiba-tiba iseng tuh. Gue datang ke Bumi Wiyata dulu, acara Succession. Iya. Nah, sana gue nonton kok pengamanannya santai gitu. Gue udah ada basic wawancara kan di kampus udah kuliah. Gue iseng masuk ke KPR. Ada kelompok penerbang roket sama Saringai, gue dapet interview tuh, bikin video sama kayak gini, cuman prepare-nya enggak. Ya itu mah kayak santai lah gitu, lebih naik. Ada peluang, gue nggak ke jurnalis aja. Jurnalis dari media Ras TV kata gue. Spontan aja Ras TV gitu. Oh iya silakan. Gue diperakuin baik banget sana. Gue bisa ketemu sama Aryan, gue ketemu sama Coki juga APR. Jadi gue ngobrol. Di situ sih gue mulai 2010-an. Ketika gue ada keinginan, gue nyari orang yang bisa sama di Kosadio gitu. 2000 ya semenjak kuliah sih. Di akhir Kosadio kan 2000. Kita 5 tahun berarti ya. Nah kan sekarang nih Jess, media nih khususnya ya, entah itu media sosial gitu kan atau media online lah gitu, bilang yang berkaitan nama media lah gitu, sampai ke kata sana orang sekarang nyebutnya kayak digital platform segala macam lah gitu ya, misalnya ada di media deh, ada di HP lo gitu kan. Ini kan udah mulai banyak dipakai nih sama orang nih, entah itu dia seniman, musisi atau apapun itu, khususnya band misalkan nih, band indie lah gitu kan. Benar berguna nih, misalnya dipakai bener, maksudnya dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Nah kalau yang lu udah jalan nih selama kurang lebih 5 tahun 4 tahun inilah gitu kan, kan udah banyak nih istilah band-band yang istilahnya berkaitan sama lu nih di media nih, entah di Kos Radionya atau enggak sekarang mungkin belakangan dulu sama Gups gitu kan. Pasti ada kaitannya kan sama band kan, entah untuk promo atau apa itu. Menurut lu nih band udah berapa persen memaksimalkan hal itu? Maksudnya udah misalnya udah efektifnya berapa persen nih? Dan dalam segi apa aja misalnya mereka tuh mempromosikan untuk apa gitu. Iya, balik lagi tergantung bandnya, nggak semua band aware ke situ, itu yang disayangin sama gue. Cuman ada beberapa juga yang jumlahnya banyak sih gue rasa, khususnya yang band-band serius yang udah punya, kebanyakan sih yang mereka melek itu yang emang mereka udah mau ngerilis nih, mereka udah mau ngerilis lagu atau ngerilis album atau single. Nah pada umumnya kan baiknya tuh bikin press release. Mereka tuh punya rilis sendiri, ketika mereka udah bikin apa, mereka press release, mereka share ke media. Nah medianya tuh baiknya adalah media yang melek sama atau media yang konsepnya sama. Misalkan media-media indie dulu aja lo, kalau misalkan lo emang pendatang baru, tapi kalau udah kayak sekelas
misalkan Yang udah yang udah ini kayak misalkan Brandas tuh dia udah sering dimuat di Kompas di media Indonesia gitu ya. Itu berapa persen ya yang nggak bisa dipukul rata sih, beda-beda sih orang-orang. Cuman harusnya ini dilakuin sama semua band yang lu rasa lu udah serius. Kenapa sih? Karena ya balik lagi sih bandnya sih mau kayak gimana ya. Kayak gue pernah ikut nih, sebenarnya yang lebih kompeten di situ, yang lebih senior tuh tahu ya di bidang itu karena dia ini, tapi dia pernah bikin workshop waktu sebelum ulang tahun 10 tahunnya Hujan Dekat tuh gue datang ke sana. Nah dia nyeritain kalau misalkan itu emang sangat penting dan cara pembuatannya sama distribusinya kayak gimana. Kayak misalkan lu bikin mapping nih, kalau gue bisa ngasih tips ya, lu punya band, lu punya karya, yang penting yang pertama emang promosi tapi lu harus punya kualitas karya. Pasti. Maksimalin semaksimalnya lu bisa. Kualitas sih. Kayak gitu, ketika lu tag, lu mau serius tag ya semaksimal yang bisa lu lakuin. Ketika itu udah beres, lu harus bikin rilis. Belajar banyak lah sampelnya di internet juga kayak gitu. Lu bisa ngopi. Nah, lu bikin mapping media-media apa aja yang biasa naikin band-band, informasi tentang bandnya. Yang lebih ke band lah. Nah, kayak gitu. Mulai dari yang nggak apa-apa buat di ikan nasional kan, misalkan ada Billboard sekarang, Billboard Indonesia. Lu list dulu aja emailnya. Lu bikin mapping, Billboard Indonesia ada online, terus apalagi White Brow Journal, emang banyak lah, banyak. Terus super musik juga punya, DC ada, terus banyak lagi media-media yang konsepnya dari nasional sampai yang lokal-lokal, itu juga mapping. Kayak gitu. Nah, selalu bikin rilis yang bagus dan yang kreatif, pasti harus ada fotonya. Nomor telepon lu buat konfirmasi, lu nama RT RW bisa gede, lu tenar, lu bisa besar gitu, instan, ngerti nggak? Nggak aneh, karena ya kebantu itu banyak dukungan, nggak cuma dari teman-teman, dari media, banyak deh istilahnya. Jadi ya wajar lah maksud gua, mereka istilahnya sekarang lu tau lah. Ada dua. Sekarang nih gua, tapi sebelumnya gini, gua kadang-kadang sedihnya gini aja sendiri. Gimana? Band yang udah susah payah gitu ya dari tahun 90, dari 2000-an. Bisa dibilang kalah nih sama yang baru-baru 2010, 2015 ke atas lah, nggak usah 2010 deh, 2015 deh. Jauh Jess, asli gue ngerasain banget itu, maksud gue bukan apa-apa ya dari segi hal job deh, nggak usah apa-apa, job, lebih job sih kalau gue. Mungkin kalau tenar atau apa mungkin masih bisa menang gitu, maksud gue gini, maksud gue lebih dikenal gitu, maksud gue kalau emang bisa band-band lama istilahnya sampel lah, yang mungkin Bogor lah, nggak usah jauh-jauh, Bogor deh misalkan, kayak mungkin ya yang apa sih yang nama kayak NFC gitu kan, kalau nggak Closet 38 atau nggak apa banyak lah, kayak TJ lah mesti dibilang. Oke, mereka emang udah besar gitu, udah layak gitu istilahnya, udah ya tua aja, udah band senior lah bisa dibilang. Mereka menang nih banyak lagu-lagu yang emang orang inget, tapi dari segi job segala macam kurang nih. Malah yang lebih banyak yang emang baru-baru nih, yang emang benar baru muncul, kebantu hal-hal gitu lah, media segala macam. Tapi ya mungkin dari segi seni karya belum terlalu banyak orang dengar, belum orang apalah tahu gitu kan. Jadi nah itu tuh gimana menurut lu kalau lu ngeliat itu tuh? Iya, unik juga sih. Ini istilahnya komentar lu lah ngeliat itu hal itu. Karena yang gue tangkap gitu belakangan ini gitu. Iya, karena emang gue sih nanggepin dulu nih. Gue ngelihatnya kayak gini. Ada cara untuk banyak dikenal, bisa dari karyanya, bisa dari cara dia publikasi unik. Jadi ada yang ngejual. Lu mau band itu nge-brand image-nya sebagai apa? Sebagai band yang ugal-ugalan. Ya lu nggak perlu punya musik bagus, tapi lu bisa live itu, lu bisa ajak orang gila gitu di panggung itu. Bisa nyanyi bareng gitu. Atau lu mau jadinya lagu yang enak. Atau lu punya cara yang keren untuk ini. Jadi ada faktor lah, banyak faktor lah untuk ini. Nah, itu yang gua rasa perlu mengikuti. Gimana sih sekarang orang cara nilai si musiknya? Gitu. Beda-beda sih. Iya, kayak gitu. Banyak hal, waktu berjalan gitu. Budaya makin ada hal yang baru gitu, yang disukain sama sekarang. Nah, mungkin ada permasalahan adalah mereka, gue nggak tahu ya, maksudnya menerapkan cara yang lama yang berhasil mereka lakukan pada saat itu di zaman sekarang. Mungkin itu nggak begitu efektif gitu. Ya misalkan yang sekarang apa YouTube gitu kan, yang ini ya menggunakan platform yang banyak disukain orang-orang, Instagram, YouTube, terus bikin konten-konten yang emang kreatif lah, yang menarik gitu kan. Itu sih. Itu gua ada beberapa faktor nih yang semuanya harus misalkan ketika lo mau survive lah gitu katakan itu. Ada di tetap jadi apa ya? Bisa dinikmatin sama banyak orang.
mulai dari bandnya, mau itu band lama atau band baru. Iya, iya. Ya baik lagi sih idealis lu kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan mau lu tetap ada dengan ciri khas lu tapi lu pengen banyak kesukaan orang, lu harus tetap mau nggak mau Ya, lu harus ngikutin apa tapi dengan cita rasa lu. Iya, benar. Nggak seharusnya ngikutin apa lagi Melayu lu ikut Melayu nggak gitu juga Iya, gitu. iya. Tapi ada platform-platform yang lu ikutin dari segi media promosi ya gitu ya. Apa terus konten-konten kolaborasi itu kan yang berhasil gue rasa. Hindia tuh jadi pusat perhatian gue kenapa? Ngerti. Karena dia menerapkan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya bisa hal kayak gitu diterapin. Bikin sesuatu yang kreatif lah yang nggak bisa dibikin. Ya sih, dari segi band kayak gitu, segi komunitas punya peran besar. Kenapa gue ada di sini? Lu juga mungkin atau semua orang yang ada itu karena komunitas saling support. Iya. Gitu. Ketika lu terlibat di komunitas, lu naik, gue udah cerita gitu kan. Nah, ada satu band nih, misalkan ada satu circle, mereka lagi rilis single. Semua itu kayak Rockintan mungkin ya kalau kita perhatiin. Dia lagi rilis semua Rockintan itu mulai dari band dan personilnya bantu naikin. Belum ke circle media lokalnya sama media-media yang bisa cepat gitu naikin. Itu kan lu circle sama komunitas tuh punya peran besar komunitas. Pasti sih. Buat yang lu baru ya carilah komunitas dan terlibatlah gitu, jangan tutup diri. Lu pingin ini tapi ya cuman banyak sih cara buat naik, tapi komunitas juga punya peran yang besar. Gue rasa selain lu mainin YouTube lu tetap jalan, kolaborasi sama yang lain, nggak harus sama musisi sama yang lain juga bisa. Itu tadi dari komunitas, dari circle saling support, sama dari kita sebagai penikmat gitu. Gue rasa sederhana kalau gue lagi ada gue beli merchandise-nya. Harusnya. Ya memang mahal tapi kan mereka bisa terus berkarya, gue udah bisa dengerin karya tapi kami lagi gue beli. Cara lu berkontribusi tuh kayak gitu. Banyak lah caranya ya. Ya itu harus disadari sama banyak orang lah. Kalau lu bangga sama artis lokal lu gitu, lu support aktivitas mereka. Bener. Keren kok, maksudnya tanemin ketika lu punya temen yang punya karya, gue bangga banget gitu. Sampai dulu kayak gue ini aja denger aja Pak Sadion ya, gua sekarang saat ini kayak ya gitu. Gue tuh satu dari ribuan orang yang nonton dia di Kemuning. Itu ya gitu jerami gitu. Tapi sekarang gue suka komunikasi sama Rian, Outstep sama Yoga. Dia ngontek gue ada rilis baru, tolong naikin dong mau juri gitu. Gue kayak Ya, pride gue bangga gitu. Gue nonton, gue ngefans sama lu tapi lu nganggap gue teman sekarang dan lu butuh gue. Ya gue bantu gitu maksudnya. Nah kalau semua orang punya hal kayak gitu, nggak jadi kemungkinan yuk kalau misalkan Bogor bisa jadi pusat inilah apa namanya bisa juga namanya gitu band-band lokalnya bisa keluar. Terus yang gue terapin mungkin itu juga gue baca ya, itu lu lakuin, Obi lakuin sama anak-anak bengkel juga lakuin apa? Ketika kita welcome sama band luar, kita ada komunitas nih, mereka datang ke sini. Nah, kita kasih servis kemampuan kita layanin. Lu mau perform nih ada beberapa titik di Bogor, lu bisa manggung. Itu berefek apa? Lu bisa keluar, nanti dapet tempat yang enak. Kita punya hubungan baik. Kalau gua sendiri gunanya hidup sosialisasi. Nah, gua punya hubungan sama teman-teman di Sukabumi itu Rumah Mesra. Teman-teman di sana iya, jadi Sukabumi. Sukabumi ya. Kalau Cilengsi mah Rumdalu. Rumdalu tuh Cilengsi. Terus di ini Tangsel tuh ada garasi di Tangsel. Jadi setiap lokasi tuh kayak ada tempat satu yang asik banget gitu. Nah, bagusnya lu coba berhubungan sama mereka di Bekasi apa? Bekasi. Lupa gua. Apanya tempatnya? Kedubes. Oh ya. Banyak di Bekasi banyak. Kedubes. Banyak komunitasnya banyak juga. Di sana maksudnya itu sebagai band baru atau ya mungkin senior udah punya itulah kalau gue boleh saran gitu. Tapi gue rasa Bogor udah di jalan itu buat apa berkoneksi sama ini sama komunitas sama yang lain. Itu keren sih ya. Harus banget sih. Tetap membuka diri ketika nasional belum bisa gitu selektif, lalu nggak populer nggak bisa gitu. Tapi jaringan lokal itu bisa ngebantu kita. Bahkan keren juga ketika gue ke Synchronize kemarin tuh emang banyak hal-hal baru sih yang bisa gue temuin. Kayak misalkan ada workshop ini banner, lu pikir banner banyak nih? Banner bekas event, dia bikinin jadi tas sling bag keren banget. Workshopin di situ dijual buat donasi. Bukan yang menaikkan selera musik orang Indonesia ya, lebih ke experience sih. Lu jadi kalau musik tuh kayak gini nih, kalau ya gue datang ke festival musik ya, ada sesuatu yang pengen lu tonton, tapi di waktu yang bersamaan Synchronize menyajikan
sesuatu yang baru. Lu belum tahu tapi gue sajikan. Jadi musik experience kayak gitu. Lu nggak tahu musik itu, tapi gue yakin, sinkronis yakin lu bakal terhibur. Lu nggak tahu tapi lu bakal terhibur. Dia bisa jadiin kayak gitu. Itu sih maksudnya. Karena penglihatan mata gua, orang pasti yang udah datang, yang misalnya yang emang pingin datang ke kayak sinkronis gitu ya, event-event gitu lah, event-event besar lah bisa dibilang. Emang orang-orang yang emang kalau gua rasa ngerasain semua fase musik, ngerti nggak? Bisa. Ngerasain yang namanya dari fase musik dulu Joshua nyanyi di Obok-Obok, ngerti nggak lo? Fase dimana Wali atau Kangen Band segala macam muncul, Ungu muncul, Peter Pan muncul, sampai mungkin tahun-tahun 2010-an misalkan kayak Lone Flash kemarin. ya gitu-gitulah gitu ya. Semua ngerasain, gua rasa. Jadi secara nggak langsung orang-orang yang datang kayak ke sinkronis segala macam. Ini loh event, bukan event live lah istilahnya, event live. Musik live gitu guys ya. Ini loh musik-musik di sini tuh musik yang emang gua dengerin dari kecil. Ngerti nggak lo? Iya, ada Jadi secara secara nggak langsung lo tuh datang situ kayak ngedengerin MP3, tau nggak? MP3 kumpulan lagu-lagu hidup lu selama hidup lu. Ya, bisa. Kalau kata gue sih, jadi yang aneh lah, maksud gue kayak orang misalnya dari kemarin tuh kayak dari mulai segi pas Burger Kill rame, Death Squad rame, Deddy Kempot rame, Kontraknya apa? Gua kaget. Noah rame semuanya. Gue megangnya kan di stay kecil tuh ya di Synchronize. Nah, Yang main di situ cuma Aca tuh second suara nah gitu. Tapi solidnya apa? Yang bener-bener emang lahir dari gigs Daniel ini Death Squad nongkrong jongkok di situ bagi-bagi ambil. Iya aja Si ini upstairs pada di situ Jimmy upstairs pada jongkok di situ bareng gitu nongkrong kayak gini. Ketika lu punya band baru lah ya mungkin yang saya mungkin udah tahu datanglah sering ke festival. Kenapa? Lu berteman sama band lain, lu tahu referensi band lain kayak gimana, cara sekarang yang update kayak gimana, unik-unik sekarang. Hal sederhana yang gua suka perhatiin juga yang dilakuin sama Mary apa? Ada band tampil setelah atau sebelum dia videoin naikin ke story-nya, itu kan hal sederhana yang bikin ikatan kuat gitu. Dan mungkin itu bisa meningkatin publikasi juga. Itu kan gua rasa perlu diterapin. Silaturahmi sama yang lain. Waktu itu dia tuh main di tempat yang sama tuh yang waktu gua main juga, tempat kursus tuh musik teras atas di sana. Nah maksudnya submit lagu juga gua rasa penting tuh ke ya banyak media-media yang live streaming kayak gitu. Yang gua rekomendasiin tuh musik teras atas tuh ada Fitrah di sana teman gua. Gitulah bertahan sama kalau lu mau bertahan dan terus survive gitu dikenal banyak orang. Lu nggak bisa sepenuhnya merasa gua karya gua aja gimana gua ya bisa aja maksudnya Dokuda udah menerapkan itu dan dia berhasil cuman kan untuk musik kayak dia kayak gitu dia bakal bener-bener militan sama orang-orang yang suka atau yang hardcore lainnya gitu ya tapi tahu tuh pernah nunjukin gua ada band hardcore Amerika atau apa thrash punk Amerika tetap dia ngelakuin karena dia pingin banyak orang yang kenal itu dia tuh lakuin itu tapi dia nggak kayak misalkan kesebarin ke media mainstream tapi ke media underground yang disebarin. Tadi ada teman-teman yang mau nanya-nanya nih Jess. Oh gitu. Serius. Katanya banyak yang pengen kepo sama Jess. Wah, masa sih? Ada si kenal di sini. Spanyol Pidri. Oh si Pidri. Gimana? Saya Pidri sekarang jadi juragan stream semuanya. Wah serius? Segalanya dijualin. Iya. Penimbun masker ya. Businessman tadi. Pidri businessman katanya nanya nih. Lo katanya kapan marriage? Berat ini. Harus ada 10 episode nih. Fitri mah nanyanya yang ini dulu, intim dulu. Apa nih Fitri nih? Kapan Jess nikah Jess? Tapi pacar lu baru karya. Pacar baru. Apa nih? Fitri anjing. Juga sekarang alhamdulillah ya. Setelah gua gawe di Gups kan, gua gabutnya ngapain ya, Bray? Gua sempet mau kepikiran hal itu kan dulu. Cuman kayaknya enggak deh gitu. Terus gua gimana apa yang harus bisa gua lakuin ya buat enggak gabut gitu. Gua ngambil kuliah lagi sekarang. Jadi kayaknya enggak tahu gua beres kuliah kayaknya sih. Lu kuliah lagi sekarang. Ambil S2 sekarang gua di Mercu. Sama komunikasi juga. Dingin enggak S2? Dingin enggak? Wih, kalau ketiga baru flu. S1 aja sudah dingin ya. Udah gimana rasanya? Nah, terus dari itu ini sih dari beres kuliah lah, nanti gua mikir-mikir lagi lah.
Jadi buat pacarnya Bojes sabar ya. Sabar, Bojesnya kemana-mana kok. Ya pasti ya. Nah, Kok. apa? Terus nih dari teman-teman Bogor Barat juga nih Jess, Siapa Iqbal anak-anak Cibung Bulang. Oh Iqbal. Iqbal tuh katanya, Apa tuh? kapan nih Bang bikin event-event lagi Bogor Barat? Kangen nih, udah lama nih. Terakhir tuh setahu gua Bogor Barat tuh yang aktif tuh anak-anak ini ya, kemarin yang gua ngobrol sama Sekler juga, Ancaman Mendadak. Nah yang lebih aktif itu tuh setahu gua Bogor Barat. Itu ya. Tapi lebih di Ciampeanya gitu kan. Nah sekarang nih Lewe nih, jarang-jarang nih udah gak kedengeran katanya kapan nih Cibung Bulang, Lewe itu kan masih deketan tuh, tetanggaan tuh. Iya, Bikin lagi lah. Pingin juga, tapi gue lebih ke kayak konsepnya eksklusif sih, gue satu pikiran. Jadi ada nih, kalau lo mau mampir nih, teman-teman daerah Dramaga, mungkin ke Jasingan dan sekitarnya, di depan SMA Leuliang tuh lo pernah kesana sih, Bay? Mana Di seberangnya tuh kita ada warung kopi gitu kecil, cuman ada parkiran agak luas. Kita sering bikin event juga di situ. Oh gitu? Setiap tahun baru sama bulan puasa, cuman yang main internal. Kok gua nggak diajak? Iya, tuh lu. Parah nih, gua udah diajak sekarang, parah nih. Itu Katapel sih yang sering main tuh di sana sama titik biru juga ya, juga. Komikal juga ya. Di situ nah. Apa sih namanya, tempat apa sih? Gua belum tahu. Kopi Sopa 7. Oh iya. Tahu Emang sih. itu sama anak-anak banyaknya ada semanel, tapi emang anak yang muda yang suka kreatif itu kita ngerjain apa aja. Kayak gitu ya di situ. Mungkin dalam waktu dekat kayaknya kita sering bikin di situ sih kalau lo mau terlibat. Kayaknya mau dalam waktu dekat juga mau bikin ini lab perform gitu sih eksklusif. Iya. Jadi kok banyak nih potensi-potensi yang gue sih lebih pengen kan orang Leuliang yang udah kesana sama band-band yang lagi ngerintis kita bareng dalam satu event terus nggak cuman manggung sih, itu yang gue pengen bikin. Jadi manggung tuh udah banyak lakuin dan semua orang lu bisa ke situ, tapi gue pengen kayak edukasi, sharing kayak apa aja yang band baru sama band yang udah langka gitu, gimana permasalahan mereka dan saran. Inilah harus lebih apa ya? Bervariatif lah. Juga bosan juga kalau gigs atau event kadang-kadang cuma manggung doang, band doang, bosan juga. Juga harus ada nilai apanya sih nih gitu kan yang bisa diangkat gitu kan. Atau apa. Karena kita jangan tutup mata. Sekarang orang event yang gue lihat nih, datang ke event nih misalkan, nggak usah jauh-jauh deh, misalkan kayak event-event festival besar gitu ya, kayak Synchronize atau apa. Sekarang yang gue lihat orang datang ke event bukan cuma buat nonton band. Iya betul. Bener nggak sih? Jadi banyak hal yang mereka lakuin di luar itu. Kayak entah hal kecilnya kayak selfie lah di foto segala macam. Itu gitu. jadi nilai plus kalau kata gue. Apapun event, entah event besar atau kecil ya. Jadi bisa nilai lebih lah, entah mungkin dari pengisi acaranya nggak cuma band, misalnya ada narasumbernya talk show sama macam itu kan jadi nilai. Mengawali karir itu di Cibinong sumpah. Oh Cibinong, gue jauh-jauh gayorannya dari sini nih. Kan gue waktu itu pernah main di acara lo di Karadenan. Iya itu kan tapi sebelumnya banget gue di KNPI itu. Oh iya KNPI. Iya apa sih? Iya lo sering main di KNPI. Si Pak Pajri ya, Pajri sering 28 sama Alay Sek Mayes tuh. Alay error. Iyalah jalanin lagi lah ya ke Bogor Barat. Maksudnya selain musik banyak kok komunitas yang jalanin kayak misalkan yang sekarang tren sih di coffee shop nih, anak-anak tuh sering gathering di coffee shop. Ada teman gue kalau lo mampir Omils itu punya Eki. Apa kan Eki lo? Iya. Kita nge-gigs bareng juga Eki, terus ada juga si Borek juga punya coffee shop. Banyak kan anak-anak sekarang buka coffee shop. Kita saling muter sih. Gue jarang sih komunitas. Terus banyak sih yang aktif yang dilakuin tuh. Kayak sasnya nih, gue mau kasih tahu nih baju gue nih, anjing nih, keren kan? Terpesen anjing. Jadi gue kampret kemarin gue jadi korban hoak Iya, jadi gue kemarin emang gue ini tutupnya jangan tuh Bay. Anjing 18 plus. Jadi gue kemarin berobat tuh, adalah gejala, terus gue diterapin ODP, karantina kan terkait COVID ini. Nah, kampretnya data bocor, nyebar di grup-grup WhatsApp tuh. Terus gue klarifikasi ke sana sini kan, ternyata instansi terkait itu sebentar aja lah ya, bilang nggak mengakui mereka ngebocorkannya dan ini dilakuin sama oknum. Udah aja ngambang aja tuh kasus. Terus gue direspon sama teman-teman gue, maksudnya wah nggak bisa gini aja nih, ini harus kita bikin gerakan. Gimana caranya biar orang aware, karena dari penyebaran hoax ini banyak yang bisa kita lakukan di industri kreatif gitu. Jadi nggak misalkan ini permasalahan kesehatan, permasalahan negara, ya udah orang negara aja sama orang bidang kesehatan. Oh enggak, kita semua sebagai industri kreatif bisa bikin sesuatu. Karena fenomena misalkan gue dibantu sama teman-teman di saintis nih dari Kopi Sopa 7 juga baru ngerilis itu namanya industri rumahan
sablon Iya. satuan sama buat ini komunitas gitu ya. Fokusnya ke situ dan dia ngerespon apa namanya kejadian itu buat jadiin baju. Bajunya dijual dan keuntungannya sepenuhnya itu kita alihin untuk donasi. Iya. Donasinya untuk apa? Untuk kampanye tentang hoax. Jadi Iya, gimana iya, lu iya. menerima informasi itu yang baik, Iya, gimana iya. kita bikin Iya buat sih. kampanye sama buat bikin hand sanitizer yang nanti diperuntukkan untuk wilayah Lewiliang sendiri atau Bogor Barat yang Barat, rentan. Yang crowdnya masih banyak Iya, tapi iya. mereka belum dapat fasilitas yang sama, itu Iya, pasar Lewiliang kita iya, rencananya. iya. Kayak Jadi gitu ya sih. hoax lah, anti hoax lah. Nah ini baju udah sesuatu yang bisa hoax dibeli. nih, asli hoax paling banyak. Iya, Udah makanya. sampai ada hukumannya loh aku. Oh iya. Penjara 6 tahun nih. Emang kayak Tadi gitu. kau lihat, jadi teman-teman udahlah jauhin namanya hoax. Nah itu jadi hoax. Terus lu sebagai orang yang bergerak di bidang kreatif, indie gitu ya, misalkan mau band mau apa, banyak hal yang bisa dilakuin sih buat merangin ini gitu kan. Gue juga ngajak buat di Bogor Barat juga kayak gitu ya, bikin Ya apa. bareng-bareng lah ya. Oh. Kita laluin masa-masa sulit ini Iya. biar gua nggak gabut lagi. Ya tetap. Sama, gue mau ngucapin selamat berjuang juga buat teman-teman Borak. Borak ya lagi jalan Bogor ya, Berapa Bogor hari sih dia? SDGN 10 Corona. harian ya? 10 hari ya? Jadi buat teman-teman tuh juga bisa nonton live performnya, ada yang mau donasi. Setiap hari ya? Setiap Sore hari. sama iya. malam ya? Sore sama Iya. malam. Kemarin gue nonton ini. Abang kita semua, Abang Rian, Ostep anjing, kocak sih. Belel. Iya. Mantap, Support lah mantap. buat Ahom Raksa dan teman-teman. Jalan terus lah pokoknya sampai beres sampai sukses ya. Iya. Nah, Jess belum tutup nih Jess. Yang lu mau sampein nih buat teman-teman semua nih dari entah komunitas band atau media atau komunitas lah apapun itu. Yang menurut lu lagi pantas nih, menurut lu gua pengen ngucapin nih buat semua nih. Apa ya? Apa tuh? Ya. Pesan-pesan lah pokoknya segala macam lah. Buat di Bogor. Nggak usah sih Bogor lah, misalnya. Iya, Bogor lah ya. Bogor dulu Ya aja. saling support aja Nah, buat tuh. ininya ketika ada teman-teman yang rilis karya baru ya kita dukung gitu kan. Terus Jangan malu. jangan malu buat kayak support. gitu. Nah buat yang mungkin yang udah punya pengalaman lebih ya gue maksudnya gue masih banyak sih yang lebih kompeten gitu ya dari lu, mungkin lu merasa nggak kompeten juga, tapi apa salahnya apa yang lu dapat meski sedikit dibagikan Ya, benar, ke benar, yang benar. lain, tapi bukan Ya. maksudnya sombong. Kita ada orang yang butuhkan informasi misalkan Nah. seputar media, gue welcome gitu. Jangan malu-malu sama pelit-pelit lah ya. Betul. Buat nge-share info berbagai media gitu kan. Nggak usah malu-malu. Kas Radio selalu siap Siap terus. menampung kalian apapun itu. Asik. Nah, jadi yang pasti minumnya enak. Ya pasti. Terima kasih. Kan dengan yang baju ini. Habisin dulu kali ya. Nah, yang pasti. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Jess. Oke. Di thank you. episode kelima ini, episode kelima ini dibicarain deh banyak banget poin yang bisa kita dapatin bareng-bareng, pengalaman yang kita dapat. Semoga bisa berguna buat semuanya Jess ya. Amin. Iya, betul. Bisa bermanfaat buat teman-teman komunitas, indie, band, apapun itu. Bisa saling support juga, bisa saling terus berkarya. Jangan malu. Gunakanlah media sebaik mungkin yang kalian tahu, yang kalian kenal. Karena teman-teman media pun selalu welcome ya. Jadi jangan malu-malu. Itulah bicarain di episode kelima kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di episode selanjutnya sama teman-teman yang lain, komunitas band apapun itu yang lain. Semoga bisa support. Jadi terus support bicarain di dengan like, comment, share dan di Shutdown. shutdown. Iya, Allah shutdown. Sedih amat di shutdown. Subrek kalau kata orang ini subrek. Iya, subrek. Subrek. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat terus, support terus, dukung teman-teman semua yang ada. Sampai jumpa.